Lalu kemudian ditanyanya malaikat, aku kok sendirian? Kawan kau udah lama masuk, kau transit. Kematian itu adalah istirahat bagi orang-orang yang lelah. Makanya selalu kita katakan, kita antar ke peristirahatan yang kata siapa? Marilah kita antar jenazah ini menuju peristirahatan yang terakhir. Apakah jenazah ini baik? Baik. Kata siapa baik? Tak pernah ke masjid? Ke masjid cuma 2 kali. Akad nikah sama jenazah. Tapi insya Allah jamaah at-taqwa ini baik-baik semua. Kadang pengajian di masjid itu yang datang tidak pula orang dekat masjid itu. Dia pun tak saling kenal. Kau daerah sini? Dari mana? Aku pemain naturalisasi. Pada akhirnya kita pun akan mati. Yang sombong-sombong angkuh mengejek-ngejek orang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Apa kata dia? Kau aja duluan lah. Tapi begitu dia mati, Pak Imam tuh baik imam. Apa kata imam? Masukkan jenazah. Waktu masih hidup tak mau bersalaman sama imam. Jenazah diletakkan di emperan, orang sholat di dalam. Setelah selesai sholat, apa kata imam? Masukkan jenazahnya. Ini dulu yang tak mau di belakang aku kan? Iya, kita letakkan depan. Letakkan depan. Dulu 1 kali takbir dia tak mau ikut aku kan? Enggak, kita kasih 4. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Kenapa cepat betul Pak Imam? Diskon. Minimalis. Diantar. Mobilnya beriring-iring mengiring mobil. Keluarganya datang, kawan sahabat handai tolan, kawan kuliah satu kekeluargaan, mau nangis dan meratap. Sampai akhirnya yarji usnani, yang 2 nih pulang ke rumah. Mobilnya pulang, hartanya pulang, anaknya pulang. Tinggallah sendirian. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Habis. Game is off. Begitu masuk ke dalam, mulai sehari, 2 hari, 3 hari, biji mata keluar. Ini biji mata ini bulat keluar. Kuku ini lepas. Kuku lepas. Daging-daging ini membengkak, usus meletus usus. Cacing-cacing dari seluruh permukaan tanah masuk ke dalam. Apa kata cacing? Brownies. Maka yang selama ini suka menyiksa cacing, hati-hatilah kalian. Ambil cacing. Apa kata cucu-cucu cacing? Atuk kami kau gitu kan dulu kan. Tengoklah sampai masanya kau nanti akan disantap oleh cacing. Hidup di atas tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan masuk mati ke dalam lubang tanah dan akan menjadi santapan cacing. Tapi jangan gara-gara ini yang mancing jadi takut. Tetap aja mancing. Cuman pas ngambil cacing tuh, wah, ingat aku Ustaz Somad gitu. Kita semua akan mati. Coba tengok, warnanya warna tanah. Di dalam balik kulit ini ada darah, ada pembuluh-pembuluh, ada di dalamnya darah. Sampai masanya darah itu membeku, dan kalau sudah membeku menjadi nanah, tengoklah bisul, sampai akhirnya dia hanya akan menjadi santapan belatung. Lambat laun daging-daging habis jadi tulang. Tulang-tulang itu pun juga rupanya habis, rambut-rambut pun habis, tapi ada satu yang tak hancur, tulang belakang paling ujung sebesar ibu jari, azmuz zanab.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit balik, hidup macam semula. La yadkhulul jannata ajuzun. Nenek-nenek tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek sudah tua. Kenapa kau menangis? Karena kata Nabi nenek-nenek tak masuk surga. Nabi tersenyum. Bukan itu maksudnya. Orang tua waktu masuk surga muda balik jadi umur 30-33. Macam mana umur 30-33 itu Pak Ustaz? Ya, macam-macam saya ini lah. Kenapa ibu bapak macam tak percaya? Belum ada uban. Banyak orang sekarang anggota. Kau di mana? Aku KPU. KPU yang kantor pemilihan umum? Enggak. Jadi apa? Kepala penuh uban. Aku sudah lama meninggalkan dunia hitam nih Pak Ustadz. Sampai akhirnya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat menghatamkan Quran, kalau sempat membangun masjid at-taqwa, kalau sempat berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, kalau sempat beramal soleh. Adapun masa muda bergelimang dosa, jangan takut, jangan khawatir, masih ada pintu taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu taubatan nasuha. Jenazahnya laki-laki, Allah maghfir lahu. Jenazahnya perempuan, Allah maghfir lahu. Jenazahnya laki-laki, yang memandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan, yang mandikan perempuan. Muncul masalah, jenazahnya lady boy, mukanya lady, kakinya siapa yang memandikan? Kaedahnya man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Itu kaedah. Begitu kata guru kami dulu di kelas. Man lahu zakarun fahuwa muzakkarun. Siapa, siapa yang punya zakar maka dia laki-laki. Siapa yang punya pistol maka dia laki-laki, walaupun tak meletus. Sekarang banyak yang bingung ini, bagaimana nih jenazahnya Pak Ustadz, mukanya perempuan, dia laki-laki, tapi dia sudah operasi. Dulu asalnya balik kepada asal. Tidak bisa diurus oleh perempuan. Yang nanti latah perempuan mau memandikan jenazah. Ini sekarang saya tengok dunia ini seenak orang aja. Agama mau, kalau mobilnya rusak dibawanya ke bengkel. Kalau AC rusak dibawanya servis AC. Kalau jamnya rusak dibawanya ke toko jam. Tapi untuk urusan agama urusan saya dengan Tuhan. Kalau naik pesawat dipercayakannya kepada pilot. Kalau naik taksi dipercayakannya kepada supir mana tujuan. Tapi kalau masalah agama tak percaya dia kepada ulama. Ustadz itu manusia. Masalah agama adalah urusan personal kita dengan Tuhan. Biarlah buat apa saja. Mudah-mudahan Tuhan. Apa ini? Orang mesti belajar agama. Orang mesti mengerti mana halal, mana haram, mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. 7 tahun orang mondok di pesantren. Habis itu baru kuliah S1. Habis itu kuliah S2. Habis itu S3. Menulis disertasi. Baru dia bisa bicara tentang agama. Ini sekarang orang enak saja bicara agama sesuka hatinya menurut hawa nafsu. Tak bisa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu, alim ulama, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah kita masih mau mengaji, masih mau pengajian, masih mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Apalagi ini masjid ini di tengah perumahan yang padat penduduk. Masjidnya pula tak bisa lagi dibuat ke samping karena terbatas tanah. Akhirnya naik ke atas sesuai dengan yang kita tonton di TV. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Laki-laki di bawah, perempuan dibuat di lantai atas. Bagus supaya tak campur aduk.
Karena kalau masjid itu dibagi dua, di depan laki-laki, perempuan di belakang. Anak-anak lajang suka di belakang. Pas pula kain tirainya itu pendek, ada anak gadis itu, bunyi aminnya pun lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam. Dia di belakang, amin. Tapi udah mau dia ke masjid, alhamdulillah. Anak muda ada, imamnya pun tadi anak muda, anak kecil ada, orang tua usah tanya lagi. Udah tua tak juga ke masjid, malaikat maut udah sejengkal lagi datang. Bapak ibu-ibu ada, ustadz pun fokus dia ceramah. Kenapa? Karena tak ada perempuan. Ada kadang ustadz ini ceramah asik nengok ke belakang. Ustadz Somad lah itu sering nyolot ceramah. Saya ini udah tua, mata saya ini tak jelas, udah ragu. Tak lagi bisa membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Serama aja udah nampak. Masjidnya pakai AC, tenang, kita ceramah. Kadang ustadz ceramah asik mengelap keringat. Adapun nanti kita mati menghadap Allah. Masjidnya tenang. Jam dinding tepat. Nah, tahu saya bahwa saya sudah ceramah 60 menit. Bagus nih. Kadang saya ceramah di masjid 3 dipasang jam, kanan 1, kiri 1, belakang 3-3nya habis baterai. Suara pun mantap, sound system menggelegar, tak terlalu susah mengeluarkan suara. Pakai tiang pula. Kadang ada masjid ini tahu gak tiang, pegang. Sakit tangan, harus pijit. Mantap masjid nih, cantik. Bagus nih masjid nih. Kadang ada di masjid itu pakai meja tutup ke bawah. Tanah menggaru-garu ke bawah. Dan ini kan nampak jelas bersih. Maksud saya Bapak Ibu yang pengurus masjid, tirulah Masjid At-Taqwa. Ada pula mau kena, gimana tahu ada musafir yang datang mau sholat tak ada telekungnya, ada. Kadang ada masjid itu satulah mau kena, bawah putih atas hitam. Tak lalat. Orang tuh tak ada membawa kain panjang, itu juga ada dipakai. Habis selesai sholat, napas pun putus. Selama sholat tuh menahan napas. Pengajian-pengajian di masjid direkam. Siapapun nanti yang ngaji di sini direkam. Dibuatkan channelnya, Masjid At-Taqwa Batam Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tak apa-apa iklannya duluan, websitenya nyusul belakang. Anak-anak muda ini mesti diberdayakan. Buat remaja Masjid At-Taqwa, anak-anak bagian IT-nya. Tengok anak muda. Rambutnya panjang, saya sangka perempuan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah berjamaah di masjid, insya Allah nanti di surga juga berjamaah. Mana dalilnya masuk surga berjamaah? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka masuk surga berjamaah. Dan orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Ketika jamaah takwa sampai di surga, dia tengoknya tak ada yang lain. Loh, kenapa aku sendirian ini? Lalu kemudian ditanyanya malaikat, aku kok sendirian? Kawan kau udah lama masuk, kau transit. Orang tuh udah mandi di sungai Jannatul Firdaus, udah mana-mana udah. Kau yang terakhir masuk nih. Ustaz Somad mana kata dia? Ustaz Somad di VVIP. Kan lepel kau. Gara-gara sombong itu tak lama tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Tapi kami tonton di video tuh Ustaz sombong kali gaya. Pakai motor besar, pakai mobil harga 2 miliar, punya orang. Untuk manas-manasi buzzer aja. Buzzer. Panas orang tuh. Nengok saya pakai Harley, di komen.
Nengok saya pakai mobil sport di komen, mendidih jantung orang. Tengok nanti saya pakai, semua saya pakai. Nengok saya naik pesawat jet pribadi. Aslinya saya ini ustadz dalam hutan. Masuk ke talang sana, naik sampan, digigit lintah. Lintah itu bukan tahu membedakan ustadz perampok. Semua digigitnya. Lintah lah pula namanya. Apalagi kalau dia naik ke darat, jadi lintah. Tapi insya Allah kalau jamaah kenal dengan ustadz, dia tidak akan mencaci maki ustadz, karena dia mengerti kemana sebetulnya tujuan dakwah, kemana sasaran pembicaraannya. Maka mesti mengenal orang dengan baik. Tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 60 menit kebersamaan kita ini bernilai amal soleh, menjadi bekal untuk mati menghadap Allah. Kalau Ustaz Somad mati, Bapak Ibu mau tak mendoakan Allahumma fir lahu? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mengirimkan Yasin? Ingat, itu janji di masjid, jangan ada dusta di antara kita.